Bab 2028. Menantang Eric Kin. Yulianto Su juga bisa dibilang sebagai orang ternadang di kalangan murid muda ketua klan Huo. Aku tidak menyangka jika dia akan kalah menyedihkan hari ini. Memalukan sekali. Aku mungkin bisa menjadi pengurus karena penilaian khusus. Tapi karena taruhan, bahkan murid partai bagian dalam tidak bisa melakukannya. Itu benar-benar membuatku tidak bisa berhenti tertawa. Tapi orang ini tidak pantas mendapat simpati, biasanya mengandalkan identitas master sekte, memamerkan keagungan dan status mereka. Sekarang melihatnya terpuruk seperti ini, aku sangat merasa senang. Banyak dari penonton, murid atau pengurus, dan mereka bukan berasal dari Huo Zong, dan mereka memang sedikit muak dengan sikap yang selalu ditunjukkan oleh Yulianto Su sebelumnya. Di sisi lain, Desmond Huo, meskipun master sekte tua itu lemah, dia masih menunjukkan sikap dan tindakan yang rendah hati. Jadi sekarang kegagalan Yulianto Su cukup membuat semua orang merasa senang. Adik seperguruan, terima kasih kali ini. Desmond Huo juga tampak bahagia, dan menatap Eric Kin dengan penuh rasa terima kasih. Yulianto Su sudah memprovokasi dan menyindirnya di depannya. Kali ini dia sudah mempermalukan dirinya sendiri dengan keras, dan hal ini membuat kekesalan Desmond Huo sedikit terlampiaskan. Dan dia tidak lupa bahwa semua ini bisa terjadi adalah karena Eric Kin. Apa yang dikatakan oleh Master Guru memang benar, adik seperguruan tidak hanya sangat cakap, tetapi juga tampaknya menjadi bintang keberuntungan. Kakak seperguruan, ini hasil kerja keras dari semua orang, dan tidak ada hubungannya denganku. Eric Kin tersenyum tipis saat memberikan tanggapan akan perkataannya. Bagaimana itu tidak ada hubungannya denganmu? Jika kamu tidak menemukan token itu, bagaimana mungkin Yulianto Su akan menyerah begitu saja? Desmond Huo tertawa puas setelah mengatakan itu. Apa yang dia katakan adalah kebenaran. Jika bukan karena meraih titik lemah lawan, Yulianto Su tidak akan sampai seputus asa itu dan memilih untuk setuju. Tentu saja token ini tidak seperti yang dikatakan Eric Kin, yang mengatakan jika dia kebetulan menemukan token ini, tapi sebelum api suci meledak, Eric Kin sudah merencanakan tindakan lanjutan. Jadi saat lengan Sugianto Su terluka, dia menjadi panik, dan token itu sudah berada di tangannya. Desmond Huo dengan antusias memeluk Eric Kin. Adik seperguruan, aku akan menemui Yulianto Su untuk meminta sumber daya dari sekte berusia seabad. Setelah itu kita akan membaginya secara merata. Setengah dari ini akan menjadi milikmu, dan kamu tidak diizinkan untuk menolak. Jika kamu menolak, maka aku akan merasa kecewa. Eric Kin tersenyum, dan Desmond Huo sudah sampai mengatakan hal seperti itu, jadi dia tidak berniat untuk menolak lagi. Meskipun Desmond Huo mengatakan itu karena kebahagiaan yang dia rasakan, tetapi dia juga mengerti. Di mata Desmond Huo, dia adalah seorang adik seperguruan yang baru saja memulai dan merintis karirnya, jadi menggunakan alasan ini untuk memberi dirinya lebih banyak sumber daya juga akan memungkinkan dia untuk bisa berlatih lebih cepat. Desmond Huo, sepertinya kamu sangat bersemangat. Tetapi pada saat ini, suara samar-samar terdengar di telinganya. Yulianto Su berjalan perlahan ke sisi ini dengan ekspresi dingin di wajahnya. Di belakangnya, ada Sugianto Su, Ryu Zeng dan yang lainnya. Setelah melihat ini, Leona Zhang juga segera berjalan mendekat. Yulianto Su, awalnya aku ingin pergi menemuimu, aku tidak menyangka jika kesadaran dirimu sangat tinggi. Kapan kamu berencana akan menyerahkan sumber daya identitas murid dari partai bagian dalam? Desmond Huo mengatakannya tanpa ragu. Apa aku kalah? Desmond Huo, jangan salah menilai. Yulianto Su bahkan tertawa beberapa kali. Pada saat ini, kemarahan yang dia tunjukkan sangat berbeda dengan kemarahannya yang sebelumnya. Rasanya seperti kemarahan dari dua orang yang berbeda saja.
Yulianto Zhu, bukannya kamu ingin merobek kontrak? Jangan lupa bahwa ada dokumen antara kamu dan aku yang disaksikan di depan umum, termasuk embos jiwa dewamu. Desmond Huo mengatakannya dengan penuh percaya diri. Tentu saja aku ingat ini, tapi kamu, adik seperguruan, sudah menjadi murid dari partai bagian dalam. Bagaimana dengan token muridnya? Yulianto Zhu mengusap dagunya dengan dingin, matanya langsung tertuju pada Eric Qin. Yulianto Zhu, apa gunanya kamu melakukan ini? Adik seperguruan lulus penilaian, dan token akan dikeluarkan dalam beberapa hari. Jika kamu menundanya selama beberapa hari, kamulah yang akan dipermalukan nantinya. Desmond Huo berkata dengan nada menghina. Eric Qin sedikit mengernyit saat mendengar percakapan mereka. Dia merasa Yulianto Zhu tidak ingin menunda dalam beberapa hari saja, dan rasanya dia sudah memiliki amunisi lain yang dia andalkan. Menunda-nunda. Pemikiranmu salah lagi rupanya. Yulianto Zhu menatap Eric Qin dan tersenyum, aku hanya berencana untuk memenuhi hak yang aku miliki sebagai murid dari partai bagian dalam. Seperti yang dia katakan, dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan token murid partai bagian dalam, dan membantingnya di antara dirinya dan Eric Qin. Homer Hu, aku sekarang mengikuti aturan sekte dan menantangmu sebagai kakak seperguruan partai bagian dalam. Jika kamu menang, kamu akan mewarisi segalanya dari partai bagian dalam, dan jika kamu kalah, kamu akan keluar dari partai bagian luar. Yulianto Zhu menatap Eric Qin dengan tatapan dingin saat mengatakan itu. Dia sengaja meningkatkan suaranya, sehingga bahkan tetua Zhu dan yang lainnya yang akan pergi sampai bisa mendengar kata-katanya. Semua orang sedikit terkejut ketika mereka mendengar ini. Yulianto Zhu memberikan tantangan terbuka untuk Eric Qin karena dia ingin mempertahankan harga dirinya. Namun, Eric Qin berada di fase distraksi, dan Yulianto Zhu berada di fase transendensi. Pertarungan ini mungkin akan mustahil. Eric Qin juga mengangkat alisnya, menandakan jika dia sedikit terkejut apa yang dia dengar barusan. Tanpa diduga, Yulianto Zhu ingin menyelamatkan situasinya sendiri dengan cara ini. Yulianto Zhu, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu pikir adik seperguruan akan setuju dan bertaruh melawanmu? Sebelum Eric Qin mengatakan sesuatu, Desmond Huo tiba-tiba berteriak kencang. Dia juga takut Eric Qin secara impulsif menyetujui akan apa yang dia inginkan, dan dia benar-benar tertipu oleh tipu muslihatnya. Bagaimanapun juga, menurut Desmond Huo, bahkan jika Eric Qin memiliki beberapa kemampuan, dia juga memiliki keberuntungan yang bisa diandalkan. Tetapi memiliki semua itu saja tidak akan cukup untuk menjadi lawan dari Yulianto Zhu. Bersambung. Bab 2029. Memeras Desmond Huo. Desmond Huo, dengarkan baik-baik, yang dinamakan aturan dalam sekte, itu bukan berarti memperbolehkan murid untuk bertaruh. Yulianto Zhu juga menunjuk Eric Qin dan mengatakan, jika kamu tidak memiliki keberanian untuk bertarung denganku, maka kamu boleh menyerah, atau jika kamu berhasil mengalahkanku, maka kamu baru diakui sebagai murid partai bagian dalam. Omong kosong, sekte kita tidak memiliki aturan seperti itu. Kakak seperguruan, dia pasti sedang berbicara omong kosong. Leona Zhang dan yang lainnya juga turut menimpali dengan marah. Seorang murid dari partai bagian luar harus memenangkan pertarungan dengan murid dari partai bagian dalam untuk bisa diakui. Bagaimana bisa hal seperti itu bisa terjadi? Desmond Huo terlihat menunjukkan ekspresi yang tidak mengenakan di wajahnya. Partai Jihuo memiliki banyak aturan internal, dan dia tidak dapat menjamin bahwa tidak ada satupun. Dan melihat Yulianto Zhu berbicara dengan begitu percaya diri, itu membuatnya sedikit tidak senang. Yulianto Zhu, maka katakan padaku di mana aturan ini dicatat di sekte. Kecuali jika kamu bisa menjelaskannya, aku tidak akan membiarkan adik seperguruan bertarung denganmu.
Desmond Huo mengatakannya dengan lantang. Tidak perlu memeriksa, sekte memang memiliki aturan seperti itu, bukan hanya aku, tetapi para tetua lainnya juga tahu akan hal ini. Tetua Ni, yang memiliki perawakan tinggi dan kurus, saat ini mengatakan sesuatu sambil berjalan mendekat ke arah mereka. Melihat para sesepuh yang mendekat, Yulianto Su langsung memberi hormat. Benar-benar memilikinya. Desmond Huo mengerang dalam hatinya, merasa bahwa kemungkinan yang terburuk mungkin akan terjadi. Tapi tetua, adik seperguruan hanya memiliki kultivasi di fase distraksi, dan dia juga baru saja bergabung ke partai bagian dalam. Mengapa sekte bisa memiliki aturan seperti itu? Itu adalah aturan tahun-tahun awal partai Jihuo. Murid yang bergabung tidak memerata. Selain itu, beberapa tetua menggunakan nepotisme, yang menyebabkan kekuatan murid dari pintu dalam memiliki kekuatan yang buruk, tetapi malah mendapatkan sumber daya yang sama antar sesama murid. Tetua Ni menjelaskan, jadi aku membuat partai bagian luar bukan partai bagian luar, dan partai bagian dalam tidak seperti partai bagian dalam. Di waktu itu tidak ada yang namanya formasi sihir, dan itu tidak adil. Maka dari itu, setelah penilaian, jika ada anak-anak dari partai bagian dalam, aku merasa bahwa murid tertentu adalah murid yang tidak memenuhi syarat untuk masuk ke dalam partai, dan partai bagian dalam berhak untuk menantang dan menyaring mereka sebelum bergabung. Tetapi tetua Ni, kekuatan adik seperguruan sudah diketahui oleh semua orang. Bahkan dia memenuhi syarat untuk memasuki partai bagian dalam. Desmond Huo masih menunjukkan ketidakpuasannya. Ini bukan berada di bawah kendaliku, aku hanya memberitahumu jika sekte memang memiliki aturan seperti itu di masa lalu. Tetua Ni mengatakannya dengan enteng. Yulianto Su, aturan ini tidak digunakan selama ribuan tahun sejak formasi sihir diberlakukan. Apa kamu yakin ingin menggunakan aturan ini untuk menantang Homar Hu? Tetua Su mengerutkan kening dan mengatakan, di masa lalu, jika menang, murid partai bagian dalam akan mendapatkan sesuatu, tapi sekarang, jika menang mereka tidak akan mendapatkan apapun, dan jika kalah, semua yang dimiliki akan hilang. Inilah sebabnya, semua orang tidak tahu alasan dari diberlakukannya aturan ini. Karena partai Jihuo mengalami perubahan setelah itu, hadiah untuk murid partai bagian dalam dibatalkan, jadi semua orang akan baik-baik saja, mempertaruhkan pengusiran dan menyinggung partai yang sama untuk menantang murid dari partai bagian luar. Tetua Su tidak repot-repot mengucapkan kata-kata ini, tetapi Eric Qin telah membantunya sebelumnya, jadi dia juga memperingatkan Yulianto Su. Tetua Su, aku sudah memikirkannya, dan aku akan melawannya hari ini, dan melihat kemampuannya di panggung kompetisi. Tapi Yulianto Su terus mengatakan cibirannya dan tidak berniat untuk mundur. Menurutnya, dia pasti akan memenangkan pertempuran ini, dan tidak mungkin kalah dari Eric Qin. Setelah menang, dia tidak hanya menendang Eric Qin keluar dari partai bagian dalam dan mempermalukan Desmond Huo, tetapi juga membalikkan taruhan mereka yang dimana dirinya sempat kalah. Selama Eric Qin tidak bisa memasuki partai bagian dalam, dia tidak harus kehilangan status muridnya sebagai murid partai bagian dalam, dan dia tidak akan menjadi bahan tertawaan orang lain. Melihat Yulianto Su yang tidak berniat mengalah, Desmond Huo semakin merasa cemas dalam hatinya. Eric Qin bukanlah lawan dari Yulianto Su. Jika mereka benar-benar bertarung, hidup dan matinya sulit diprediksi. Yulianto Su, status murid partai bagian dalammu, aku tidak membutuhkanmu untuk menyingkirkannya. Aku akan menyerah dengan sumber daya selama 100 tahun itu. Tapi kamu harus membiarkan masalah ini berlalu, bagaimana? Desmond Huo, sekarang kamu memiliki pemikiran untuk menyerah, sayang sekali, itu semua sudah terlambat. Yulianto Su menertawakan kata-kata itu, kepercayaan diri dalam hatinya meningkat tidak terbendung. Dalam pemikirannya,
Orang lain tidak mengerti kekuatan Eric Kin yang sebenarnya, tetapi Desmond Huo masih tidak mengerti akan suatu hal. Karena Desmond Huo sangat gugup saat ini, itu bisa diartikan jika Yulianto Su pasti akan memenangkan kompetisi ini. Yulianto Su, apa yang ingin kamu lakukan? Desmond Huo menggertakkan giginya geram. Sederhana, tidak apa-apa untuk tidak membiarkanku menantang adik seperguruanmu itu. Beri aku posisi pengurusmu itu, dan sumber daya sekte 50 tahun. Jika kamu setuju, maka aku akan mempertimbangkan untuk melepaskannya. Jika tidak, aku akan mengambil tindakan. Entah kematian atau cacat, adik seperguruanmu itu mungkin tidak akan bisa berkultivasi selama 100 tahun, dan dia tidak akan mengalami kemajuan dalam hidupnya. Yulianto Su, jangan keterlaluan. Mata Desmond Huo menyemburkan api kemarahan. Jelas-jelas merekalah yang menang, tapi sekarang semuanya malah berbalik kepada Yulianto Su dan memojokkannya. Bagaimana jika aku ingin bersikap keterlaluan? Apa kamu berani membiarkan adik seperguruanmu itu untuk bertarung denganku? Yulianto Su mengatakannya dengan diselingi tawarnya. Tidak tahu malu. Leona Zhang dan yang lainnya tidak bisa menahan kutukan mereka. Namun mereka juga khawatir jika Yulianto Su benar-benar diizinkan masuk ke panggung kompetisi, Eric Kin akan benar-benar kalah. Kakak seperguruan, jangan khawatir tentang apapun, bukankah dia mencoba untuk bersaing? Aku setuju. Tetapi pada saat ini, Eric Kin malah mengatakan itu dengan sangat enteng. Bersambung.